Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz yamkur bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Shadaqallahul azim. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, bahasan tausiah channel Rahmatul Ummah kali ini akan membahas tentang kisah perjalanan hijrah baginda Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi titik tolak penghitungan tahun Islam yang dinamakan tahun Hijriah, yang dicanangkan dan dicetuskan dan diputuskan oleh salah seorang sahabatnya yang bernama Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana cerita tentang kisah hijrah baginda Nabi besar Muhammad SAW? Mari kita ikuti kisah tersebut dengan seksama. Dan jangan lupa setelah menyimak tausiah ini, silahkan untuk disebar kepada yang lain. Menyebarkan kebaikan merupakan bagian dari kebaikan. Suatu ketika, saat baginda Rasulullah SAW mendekati usia 53 tahun atau 13 tahun dari usia kenabian, maka di suatu tempat yang dinamakan Darun Nadawah, yang mana Darun Nadawah ini adalah balai pertemuan pemuka-pemuka menak-menak Quraisy atau pemimpin-pemimpin bangsa Quraisy, yang mana Darun Nadawah ini menurut satu hikayat banaha Qusay bin Kilab, dibangun oleh salah satu daripada nenek moyang baginda Nabi, yaitu Qusay bin Kilab. Di Darun Nadawah yang dibangun oleh Qusay bin Kilab, bertemulah 5 tokoh kafir yang disegani dan sangat berpengaruh di kalangan bangsa Quraisy saat itu. Siapa mereka? Kelima orang tersebut merencanakan rencana yang jahat yang dinamakan makar. 1 adalah Utbah, 2 Syaibah, 3 Abu Jahal, 4 Abul Bakhtari, 5 Al-As bin Wa'il. Kelima orang ini mempunyai rencana untuk membinasakan dan mengusir baginda Nabi SAW. Ada juga yang merencanakan untuk menyekap, memenjarakan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab asal usulnya baginda Nabi SAW sampai-sampai meninggalkan kota Mekah merupakan kota kelahirannya. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-30, wa idz yamkur bikal ladzina kafaru. Ingatlah wahai Muhammad, ketika orang-orang kafir melakukan makar kepadamu, liyusbituka, untuk membiarkanmu hidup, aw yaqtuluka, ataupun ada rencana untuk membunuhmu, aw yukhrijuka, ada pula orang yang merencanakan untuk mengusir engkau Muhammad dari Mekah. Wa yamkuruna wa yamkurullah, dan mereka melakukan makar, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas makar mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dat yang sebaik-baiknya membalas akan makar mereka. Yang dimaksud makar itu apa? Sabda ulama, yang dimaksud dengan makar adalah hailatun wa tadbirun bi ihlaki ahadin, suatu rencana jahat untuk membinasakan seseorang, wa ifsadi amrihi, dan untuk merusak segala urusan seseorang yang dituju, bitoriqit tahfiyah, dengan rencana
perjalanan yang sembunyi-sembunyi seperti yang dilakukan oleh 5 orang pemuka Quraisy ini untuk membinasakan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa mereka sampai ada rencana demikian? Karena Islam yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semakin pesat perkembangannya, sehingga dalam hati mereka masing-masing, kalau Islam dibiarkan berkembang pesat di negara Mekah dan pendakwahnya yaitu baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibiarkan hidup, tentu agama mereka akan hilang musnah dari permukaan bumi. Sehingga untuk mempertahankan agama yang sangat salah, menyembah berhala, mereka melakukan perencanaan yang sangat jahat. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, di antara mereka yang berkumpul 5 orang ini, yang pertama ada Syaibah. Syaibah ini merencanakan yuhbasu Muhammadun fi baitin. Muhammad kita tangkap dan kita penjarakan, lalu kedua tangannya dibelenggu sampai meninggal dunia, sampai mati karena tidak diberi makan dan tidak diberi minum. Itu pendapat dari Syaibah. Lalu pendapat yang kedua tentang rencana jahat mereka kepada baginda Nabi, ada yang bernama As bin Wa'il. Kata As bin Wa'il, Muhammad dibawa ke atas gunung lalu dilemparkan ke bawah, nanti setelah mati jasadnya akan dimakan dengan binatang-binatang buas. Lalu Abu Jahal berkata, "Inni aro ayyahruja min kulli qabilatin rajulan." Tapi rencana saya, kata Abu Jahal, lebih baik begini, karena saya pikir pendapat Syaibah yang ingin memenjarakan Muhammad, nanti keluarga Muhammad akan mencari. Juga pendapat As bin Wa'il ini agak salah. Ketika kita membawa Muhammad ke atas gunung, nanti ada saja berita bahwa Muhammad telah dibunuh oleh kita. Rencana yang paling baik, kita mengambil dari masing-masing kampung 1 orang laki-laki yang paling gagah. Kita kumpulkan orang yang paling gagah, orang yang punya keberanian untuk melakukan pembunuhan terhadap Muhammad. Lalu disepakati pendapat Abu Jahal ini, termasuk di dalamnya di sana ada iblis yang menyertai rapat besar mereka untuk memusnahkan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Akhirnya pendapat Abu Jahal ini bisa diterima di forum pertemuan di Darun Nadawah. Akhirnya bangsa Quraisy mengumpulkan 1 orang dari setiap kampung. Setelah mengumpulkan 1 orang dari setiap kampung, kita bunuh. Maka keluarga Muhammad tidak mungkin bisa menuntut. Karena apa? Yang harus mereka tuntut adalah orang-orang kampung, lebih daripada 8 pemuka suku. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, lalu berkumpullah kurang lebih 8 orang pemuda yang sengaja dibayar oleh kaum Quraisy untuk melakukan pembunuhan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sudah mengelilingi rumah baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu saat mereka telah mengepung rumah Nabi, malaikat Jibril datang memberitahukan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Muhammad, pergilah engkau saat ini juga pada malam hari ini menuju Madinah, karena nyawamu terancam." Maka setelah ada pemberitahuan dari malaikat Jibril, bergegas baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan diri untuk keluar rumah. Sebelum keluar rumah, baginda Nabi besar Muhammad SAW menggantikan tempat tidurnya untuk ditiduri oleh menantunya yang bernama Sayyidina Ali. Tidurlah Sayyidina Ali di kamar baginda Rasulullah SAW dan baginda Rasul keluar. Saat keluar, terlihat ada 8 orang pemuda disertai dengan iblis sudah bersenjata lengkap ingin membunuh beliau. Lalu baginda Rasulullah SAW dalam satu hikayat mengambil pasir, sudah ditaruh di tangan, digenggam, dibacakan surat Yasin ayat ke-6.
wa ja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa awsaynahum fahum la yubsirun. Keberkahan daripada surat Yasin ayat ke-6 ini, maka setelah dibacakan ke tangan Nabi yang berisi debu atau pasir, lalu ditaburkan ke arah mereka orang-orang kafir yang akan membunuhnya, lalu mereka tertidur dan tidak berdaya apa-apa. Lalu dengan leluasanya baginda Nabi keluar disertai oleh Abu Bakar Siddiq dan masuk langsung ke Gua Hiro. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, saat orang kafir yang merencanakan pembunuhan kepada baginda Nabi langsung masuk ke rumah Nabi, ternyata di kamar Nabi tidak ada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ada adalah Sayyidina Ali. Saat mereka melihat muka Sayyidina Ali, semuanya pada kabur karena mereka tahu Sayyidina Ali bergelar Asyadullah, singanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian rencana mereka gagal untuk membunuh Nabi. Yang ditemui adalah Sayyidina Ali dan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disertai dengan Abu Bakar Siddiq masuk ke Gua Sur. Sahabat Sena Rahmatul Ummah, mudah-mudahan tausiah kali ini yang membahas tentang hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam besar manfaatnya, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Hudma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.